Saya lihat sudah ada yang raise hand. Eh, Silahkan Ibu Sispayeni. Ya, silakan. Iya, Prof. Hairil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Dokter Probo Suseno ya. Eh, Gini dok, saya tadi apa, memperhatikan banget gitu, sangat topiknya bagus banget ya untuk kita semua. Dan saya mau tanya satu aja untuk pembaca Al-Quran. Itu kan tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu adalah antioksidan yang bisa apa, menetralisir radikal bebas ya. Yang apa, salah satunya ya tadi melepaskan apa, terhindarlah dari penyakit seperti kanker, demensia, dan apalagi tadi satu ya. Nah jadi ada pengalaman, saya punya teman baca Qur'annya cakep banget dan dia guru ngaji, memang apa, tartil banget, pokoknya eh, bagus sempurna, pola makannya bagus, tidak apa namanya, nggak sembarangan banget, udah rebus kukus apalah kayak gitu ya, yang buah lebih banyak seperti tadi dokter bilang, buah dan sayur ya lebih banyak, nasi sedikit aja, dan itu pun pakai beras merah dia. Dia kena kanker payudara kiri dan kanan, dan akhirnya dalam 1 tahun ya udah, Allah ambil ya. Nah itu qadarullah ya, kalau meninggal itu kan memang sudah punya waktu. Nah kembali lagi yang saya ingin tanyakan, yang tadi itu baca Qurannya bagus, dia guru ngaji, dan mm, yang saya tahu dia baik. Bagaimana kita apa, dokter menanggapi hal ini untuk bisa saya bisa ya, kalau kita kembali ke Allah itu kehendaknya Allah ya, tapi pada saat dia sudah melakukan ngaji tadi dengan baik, dan ya seumur hidupnya memang dari kecil terbiasa membaca Quran karena dari keluarga Sumatera Barat ya yang kuat banget. Nah, itu gimana dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Dr. Probo. Terima kasih Ibu Sispayeni. Eh Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang kanker itu sebabnya multifaktorial. Kuat-kuatan mana yang kuat ya. Misalnya orang makan, dia sudah antioksidan dan ngaji. Ngaji ya. Kemudian, tapi dia makannya bagaimana? Nah, makannya sayur. Itu antioksidan juga. Apa juga dia ada asap. Asapnya perokok enggak? Nah, kemudian, ya, Bukan dia kemudian cewek ya. dia punya kebiasaan, misalnya bukan sampah enggak ada berarti dari oksidan yang polusi udah hilang, lepas ya. Udah kita lihat lagi. Apakah ada faktor keturunan dari Eyang Kong Yang Ti, kakek nenek yang dulu-dulu, ada enggak yang mengidap kanker? Karena kanker Nggak itu tahu juga. familial. Ya, familial itu diturunkan dari link ayah atau link ibunya. Nah, kalau itu ada linknya bisa muncul. Kemudian apakah ada yang lain cemas? Ya, ngaji melakukan tapi cemas nggak saya? Cemas. Ngaji, ngaji itu kalau ngaji kan ngaji itu maaf ya, ngaji pakai lisan. Ya. Tapi hatinya tembus nggak? Gitu, tembus. Hati sareh, tenang itu dikatakan oleh guru saya, Profesor Asti, Profesor Dr. Ahmad Hussein Asti dari Madura, guru kami ngaji di Majelis Takwakal. Dan ngaji itu, ya kalau hatinya ikhlas itu organ itu kerjanya jadi normal semua. Tapi kalau cemas, masih kacau. Ini kan Meskipun dia ngaji, pendapat. meskipun dia zikir. Yang lain kan belum. Zikir kan, Dan penuh, itu penuh, kalau ya yang udah kelainan 85.000, genetik itu tidak bisa hatinya ikut satu enggak gitu. Makanya para guru ngaji kita ngajarkan, kalau kamu referensi. apal Asmaul Husna itu insya Allah semuanya banyak, tidak semuanya pasti beres ya. Kamu sekarang Allah nggak bisa disuap dengan baca Al-Quran kan saja ya. ada Jadi betul Allah berikan, lah ada yang tidak makanya bisa dimakan pendapat yang lain halal beda. enggak bisa Pendapat gitu. yang Jadi dibawa kok kalau kita lihat harus dari memahami kanker, hati saya terangkan sholat karena saya itu. ketua tiga Itu di kanker di macam-macam Sleman. semuanya baik. Dan itu kalau sebab kanker itu ada sekitar 50 sebab ya. Nah, sebab satu udah cegah, sebab dua, ketiga, empat, Sering lima senyum masih ke kena, ya suami, udah kena itu. mantap. Jadi padahal sebabnya tidak hanya satu, tidak hanya Al-Quran kok bisa selesai semuanya gitu ya. Oh, Itu Mbak sedekah itu Sispayani. Jadi pahala mungkin yang ada faktor lain berlipat yang kita ganda. tidak tahu, yaitu yang jelas kehendak Allah Ta'ala. Ya. Ya, sakit itu sendiri jangan dianggap Anda sebagai azab. Kan ceritakan sakit itu bisa jadi orang yang sudah merupakan meninggal kita pelajaran mau hidup ke bagi dunia, beliau dia dan mau bagi kita mau semua, sholat, bahwa mau apa meskipun tidak hidup yang hati-hati bisa bisa saja kena bersedekah.
kena cobaan Allah berupa sakit. Tapi sakit kalau dia punya good habit, beliau udah biasa ngaji, pada subuh ngaji, barang setengah jam, di duhur, pada duhur ngaji 10 menit, qobla asar atau ba'da asar 5 menit, ba'da maghrib 5 menit, tengah malam 1 menit, ya. Misalnya gitu, itu jadi good habit. Begitu dia sakit, tetap pahala mengalir terus pada dia. Mengalir terus pahalanya, mengalir. Dan istimewanya kalau orang udah baca Al-Quran, terutama, maaf ya, membaca bukan ngejar jumlah loh ya, rasa kata per kata dirasakan, karena Al-Quran itu memang syifa, obat bagi orang yang beriman. Tapi yang dirasakan, makna dirasakan. Bahkan orang tidak tahu artinya apa, bisa dapat manfaat kalau dia percaya. Misalnya baca apapun ya, yakini itu jadi obat ya. Tapi lagi yang bisa membuat lebih ampuhnya Quran adalah kalau dia dirasa manfaatnya, apalagi pesan di dalamnya. Sebagaimana Bapak Pak Kiai Haji Ahmad dalam itu, satu ayat dikubas berkali-kali berminggu-minggu. Kenapa nggak nambah Kiai? Kamu belum ngerjakan kok. Yuk, kan kita membantu orang miskin. Jadi ternyata dari surat Al-Ma'ud dipraktekkan sampai aplikasinya. Bisa demikian. Allah bisawab, semoga bermanfaat. Tapi yang jelas Allah tidak hanya penyebab sakit atau penyebab tidak sakit, tidak hanya satu cara. Karena itulah kita terus tidak puas dengan satu cara. Kita diperintahkan untuk mencari sumber yang kesembuhan itu kemana-mana. Karena sumber kesehatan, kehebatan itu tidak hanya satu sumber, kita cari sebanyak-banyak. Dari 8 penjuru mata angin, depan, belakang, atas, bawah, kita terus. Dan kita yang penting juga mendoakan orang lain, bagaimana doa dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau pakai doa dalam surat hadis Fathul Baroni, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita mendoakan dari kita dan keluarga yang kita sayangi dan kalimat sama tadi. Aulam besar. Ya, Baik, terima kasih Dr. Probo. Saya kembali ke kolom chat, ada satu pertanyaan di sini dari Pak Iwan Muhajirin. Kami membimbing beberapa orang lansia membaca Al-Quran dari awal, dari nol. Beberapa orang masih suka lupa huruf, sering tertukar. Ya, misalnya huruf ba dengan nun, huruf ya dengan o, huruf jim dengan ho. Mohon tipsnya bagaimana nih mengajar orang lansia supaya tidak tertukar hurufnya. Itu barangkali pertanyaan dari Pak Iwan. Silakan Dr. Probo. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Pertanyaan bagus sekali. Benar ya. Jadi pada lansia tertukar, tidak ada guru terbaik kecuali baca, tulis, ulang. Baca, tulis, ulang. Itulah mother of learning. Jadi write, read, repeat it. Itu akan jadikan pintar cepat. Jadi ulang, baca, tulis. Itu metode yang paling bagus. Siapapun, para filosof, manapun, nanti apapun, ngajar itu. Jadi nggak apa. Nanti ulang lagi. Pakai nulis. Kalau baca tok lupa. Makanya kita kalau Iqra itu pakai kolam harusnya. Tidak hanya Iqra. Karena ayatnya di dalam surat Al-Alaq itu kan tidak hanya baca, tapi juga dengan kolam, dengan pena. Ya. Jadi maka kalau kita mengajar ngaji, kalau saya dulu kalau ngajari ngaji ibu-ibu yang apalagi yang mu'alaf atau yang sepuh-sepuh itu kita pakai nulis. Cepat sekali. Jadi langsung tahu. Pakai bermain nun nangka. Ada isinya di dalamnya lengkung itu ada titiknya nun nangka. Nangka ada betonnya gitu. Bawah. Titiknya di bawah gitu. Jadi pakai lagu-lagu. Jadi biar kalau bak tuh titiknya di bawah. Kalau nun beri nangka titiknya di tengah gitu. Jadi kita pakai bermain ya, kayak analogi. Jadi kalau kita belajar dengan metode orang tua, pakai dikaitkan. Demikian Bapak Iwan Muhajirin. Bagaimana Pak Iwan, cukup? Apakah Pak Iwan masih hadir? Saya hadir Pak. Terima kasih banyak dokter. Jadi yang selama ini belum kami lakukan adalah menulis Pak Dokter. Jadi hanya membaca, ngulang, baca, ngulang. Tapi nulis belum. Oke, insya Allah kami praktekkan dokter. Terima kasih banyak. Ya Pak Iwan, dan ini metode ini untuk mengobati orang demensia ya. Belajar ngaji dari nol yang udah sepuh bener. Langsung nulisnya pakai sambil ngomong, kayak rekamannya sambil ngomong, sambil nulis la ilaha illallah. Saya mohon tahlil dulu aja. Tahlil dulu. Nanti pakai Allah, terus pakai alhamdulillah. Banyak kalimat-kalimat pendek Allah Akbar.
Hurufnya kan gampang, Allahu Akbar gitu. Alif, lam, lafaz jalalah itu gampang sekali. Terima kasih Bapak Iman, kasih pertanyaan bagus sekali. Baik, terima kasih. Berikut saya lihat banyak nih yang raisen, dokter. Monggo silakan. Silakan Pak Sam Suryadi. Dan Ibu Nel ya, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bobo. Ya, salam kenal. Saya mau nanya hal ini berhubungan dengan saya sendiri, Dok. Saya Pak Sam, usia 54 tahun. Semenjak kena COVID tahun 2021 itu muncul modal lupa ini, Dok. Ya. Jadi saya kadang-kadang lupa kacamata, kalau mau wudhu cincin dilepaskan tinggal, atau charger. Dan juga saya lagi juga banyak menghafal. Ini awal dapat, kalau diulang lupa, baru dapat. Nah gitu. Nah ini kira-kira bagaimana usaha mengatasi? Usia saya ini masih tengah-tengah lah dari banyak bapak-bapak ibu di sini, Pak. Ininya. Jadi bagaimana usahanya supaya mempertahankan ingatan, atau yang lupa tadi caranya, apakah juga saya perlu konsultasi ke dokter tertentu untuk mengobatinya itu? Terima kasih Pak Dr. Probo dan Prof. Heril. Silakan Dr. Probo. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Kejadian pasca COVID itu tidak hanya memori tapi juga impotensi ya. Akibatkan dulu D-dimer tinggi yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, di tubuh yang kena itu. Kalau di otak maka jaringannya semacam kayak jaringan parut atau inflamasi yang kronik karena badai sitokain yang menyebabkan kerusakan sistemik. Kalau belum terlambat sih sebenarnya waktu itu harusnya pakai obat seperti Vitrus ya. Vitrus itu seperti obat cacing tanah, ekstrak cacing tanah. Saya kira di Rio juga ada ekstrak cacing tanah, bukan serbuk cacing tanah tapi ekstrak ya. Kalau yang saya tahu di Jogja itu Vitrus, dan saya mengkonsumsi tahun 2020 sejak ada COVID saya pakai, sampai sekarang masih saya pakai. Bentuknya kapsul itu ya, isinya adalah dari ekstrak cacing tanah yang dibuat ekstrak, dan tanah ini sangat ilmiah, namanya Lumbritus rubellus ya. Ternyata mengandung lumbrokinase ya, seperti ini ya, lumbrokinase yang punya sifat bisa ini mirip, kerjanya mirip seperti aspilet, kalau Prof hadir apa nih aspilet seperti clopidogrel yang mirip itu. Ini bentuknya tradisional dan mengandung 14 asam amino yang esensial dan non esensial, dan mengandung klotolisis, fibrinolisis. Sehingga kalau jaringan tubuh kita yang dulu kena klotolisis di otak, ya bang kita kejar saja. Tapi semua obat-obat tradisional punya daya penyembuhan, butuh efeknya baru 2 bulan ke atas. Biasa kalau nggak sabar, biasanya menghentikan pengobatan. Padahal efeknya didapatkan setelah beberapa waktu kemudian. Dan semacam ini juga menangani untuk orang-orang yang disfungsi ereksi, impotensi karena kena COVID ya. Dan nggak bisa ereksi, istrinya nangis-nangis, masih muda, suaminya ganteng tapi nggak bisa mengeksekusi istrinya. Yang kita pakai itu ya, tapi sabar ya, harus sabar karena bisa memperbaiki, tapi butuh waktu yang cukup lama. Efeknya 2 bulan ke atas, dan ini harus kemudian saya punya bimbingan S3 herbal, dan saya juga tekar herbal dan belajar herbal sejak tahun 85. Jadi bagaimana kita menerapi orang dengan pendekatan ilmiah tapi bagus. Dan sekarang ini seperti biji mahoni luar biasa. Biji mahoni juga bisa dipakai, sahabat-sahabat yang di pengajian ini. Biji mahoni ini kalau kita lihat di resep-resep para leluhur, dan sekarang dipakai di Cina, bahkan punya paten pengobatan di Eropa. Penelitian di Eropa kemarin dapatkan biji mahoni ternyata flavonoidnya sangat tinggi, dan antioksidannya sangat tinggi, nggak tinggi lagi. Jadi dan itu biji mahoni itu digoreng tanpa minyak, kemudian isinya ya, dan dibuka dan digepuk seperti kopi, diminum 1 hari 1. Itu yang saya tahu. Dan ini saya menangani pasien-pasien kami yang sambil menunggu kemoterapi. Saya mohon itu. Dan ini kalau resep zaman dahulu, sekarang dipatenkan di Cina sekarang. Ya. Jadi luar biasa manfaatnya terhadap menghambat proses penyakit degeneratif. Demikian Bapak Sam ya. Ya, kemudian Sam, dan mohon tetap nulis satu Pak, diulang-ulang terus Pak, diulang terus. Kemudian barang-barang diikat ya. Jadi kalau apa-apa ditali dan diikatkan di badannya. Dibiasakan, dipaksakan kalau naruh wudhu di sini nanti biar ingat terus ya. Ya, memang dan labelnya kacamata diberi nama ya. Di belakangnya diberi nama Bapak Iwan. Peci diberi nama Pak Iwan. Ya, ditulis sih memang nggak apa-apa. Nanti itu kalau
Ketisut ada yang nganter, seperti maaf ya, saya nih power bank saya ada fotonya ini. Kalau ketisut ada yang nganter ke rumah saya nih. Ya kita pakai ilmu kuno aja, kayak nama dan Ya, ya, sebagainya. Ya, saya kira demikian, Pak Ulam bisa. ya. Baik, terima kasih. Gimana Pak Sam, cukup? Matur nuwun sangat, dokter. Cukup. Sami-sami, Bapak. Terima kasih. Kalau boleh diulang tadi ada obat herbal tadi apa namanya, dokter? Vitrus sama biji mauni. Vitrus. Petrus namanya ya? Ya, Vitrus, Fitrus. Itu pusatnya di Jogja. Nanti bisa minta Oh gitu. nomornya, saya beri nomor alamatnya biar dikirim langsung. Saya pakai Ya. sejak 6 tahun, kami sekeluarga pakai ini karena saya tahu isinya Ya, ya. apa. Kira Ya. di Belanda dipakai udah 100 tahun lebih. Ya. Baik, Nanti- Dr. Probo kebetulan juga hadir di sini Dr. Roni Naning. Ya, itu senior Iya, saya. Saya lihat iya. tadi ada Mas Roni Nani, saya lihat tadi. Mas Roni Nani. Makasih Mas Roni. Istrinya tersayang itu sahabat saya satu angkatan. Iya. Dr. Oke, Pak Roni Iya. juga, Prabowo. Makasih Pak Ya, Mas. Prabowo. Iya, Mas. Dr. Roni teman sekelas saya dulu. Oh iya, Iya. itu kakak kelas saya itu. Tapi Iya, istrinya betul. satu angkatan saat saya. Iya. Baik, kita lanjut ke ini Bu Nel. Silakan Bu Nel. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nel. Kami sangat berbahagia sekali nih, ya, Dokter Probo. Ini kita sudah mengincarnya sudah dari bulan Mei ya, Dokter Probo ya. Waktu itu kita menghubungi Mbak Rara, asisten Dokter Probo ya. Dokter Probo mungkin Dokter Probo masih sibuk waktu itu. Ini alhamdulillah juga bantuan dari Dokter Asrizal ini ya. Jadi kita tersambung ini berkat bantuan Dokter Asrizal SPPD dari Pekanbaru sehingga kita alhamdulillah hari ini bisa dapat kesempatan gitu, dapat pencerahan dari Dokter Probo. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah sangat bagus. Dari bulan Mei Pak Ustadz sudah 6 bulan yang lalu. Iya. Alhamdulillah. Terus, Jadi Pak. waktu kemarin sore Dokter Asrizal menyampaikan Dokter Probo berkesempatan itu luar biasa. Kita senang sekali ya. Terima kasih Dokter Probo. Jadi di sini yang tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan, sangat mencerahkan sekali. Di mana belajar, berzikir dan mengaji itu bisa membuat otak tumbuh gitu ya, Dok ya. Ya. Bisa membuat hati tenang dan juga usia mental bisa lebih panjang gitu. Apalagi di sini di Alasani kita juga belajar gramatikal Al-Quran, kita membaca, menulis, menguraikan dan mengulang-ulang. Ya insya Allah ini bisa lebih nanti membuat otak kita selalu tumbuh dan menghindari pikun mudah-mudahan untuk semua peserta ya, khususnya yang di Alasani. Di sini yang ingin saya tanyakan, Dok, kebetulan saya punya kerabat yang mana mengalami pikun. Jadi orang tuanya sebelumnya juga pikun gitu, Dok. Ya. Jadi orang tuanya juga sekitar umur 60-an mulai pikun gitu. Nah, kemudian yang anaknya juga dia bidan gitu, sebelumnya sangat aktif gitu. Tapi setelah umur 60-an mulai pikun, Dok. Mulai pikun lebih ada 10-15 tahun sampai meninggal gitu. Yang saya tanyakan apakah ini keturunan gitu, Dok? Ada hubungan dengan keturunan gitu untuk pikun ini. Terima kasih, Dok. Ya, Assalamualaikum. Silakan dokter, apakah ada genetik ya? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa pikun itu memang ada faktor genetiknya ya. Dan itulah kita kalau ada faktor genetik kita harus lebih ketat ya. Justru karena kita tahu maka kita akan bergerak cepat supaya tidak mengalami derita itu demensia. Orang yang pikun itu juga ada kelebihannya yaitu dia bang lupa itu ya nggak dosa gitu ya. Nggak dosa, tapi kan nggak enak ya. Itu kalau ada faktor risiko pikun tadi ya, ini kalau dari Persatuan para Pikun ahli pikun di dunia ya, dan saya sebagai dulu pengurus sekretarisnya di DIY ini faktornya ada faktor-faktor yang ini kegiatan. Kalau memang genetik maka kita harus segera di sini. Harus banyak kegiatan fisik, ya cukup polusi udara jangan kebeban benturan kepala, kegiatan sosial yang bagus, jangan sampai alkohol, minuman keras, kemudian kita juga usahakan jangan merokok, jangan kegemukan, jangan sampai tensi tinggi, jangan sampai diabetes, jangan sampai nggak mau belajar. Ya, Profesor, belajar pada Buya Rizal, ngaji lagi, Profesor Alman belajar ngaji, dan kami juga terus belajar ngaji, terus ngaji.
saya mungkin Prof. Bia Rizal punya Al-Qur'annya tinggi, mungkin belajar ngaji pada yang lain, belajar memasak lagi gitu. Saya bikin namanya mie gelas bergizi tinggi, belajar diberi apa ya namanya fortifikasi ya. Jangan sampai depresi, sampai telinga terganggu, dia rendah, mata terganggu. Ini bahkan pikun dan demensia ini kita bisa pakai ilmunya ini yang dari Dr. Kain ya. Dan faktor genetik itu pegang peran ya. Di genetik itu pegang peran karena faktor genetik itu ya ini genetik pada ini magic. Genetik pada kasus bisa sampai 10% itu. Ya. Jadi demensia itu nurun 10%. Besar banget itu. Jadi genetik pegang karena bagi yang genetik maka cara mencegahnya gimana? Kan yang bisa mengubah takdir yang belum terjadi itu kan doa dan ikhtiar. Mau doa yang kenceng, pakai doa supaya nggak pikun boleh, pakai doa yang serba luas pakai Allahumma ini untuk si pribadi kalau kita mendoakan sekeluarga pakai Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minal syarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Jadi kita bisa pakai hadis ini ya, di doa ini moga-moga kita dihindarkan Allah dari perlindungan dari semua yang buruk-buruk yang kita tidak tahu dan Allah menganugerahkan kita segala kebaikan yang kita tidak tahu. Maksud kita milih, kalau memang faktor risikonya sudah tahu, kita bisa cegah kok. Maka kalau saudara dari Mbak Nur tadi, saudara atau keluarganya dari kerabat itu, sebaiknya kapan-kapan ketemu kita deh. Saya ingin tahu data-datanya apa, kita bisa antisipasi. Mungkin bisa untuk pencegahan juga untuk anak-anaknya ya, Dok ya. Iya. Untuk anak-anaknya lebih waspada gitu tidak hanya anaknya. Ya, waspada. Faktor apa dan nanti dari faktor risiko yang sekitar 30 penyebab tadi sampai 50 penyebab tadi kita perbaiki mana yang bisa kita perbaiki sambil sedekah. Saya ulangi, sedekah. Sedekah yang termurah adalah sedekah mendoakan, karena sedekah itu daf'ul bala, mencegah musibah, dan sedekah itu amalan yang sangat dicinta Allah yang membuat murka Allah itu redam, dan sedekah itu bisa membuat su'ul khotimah menjadi husnul khotimah. Jadi sedekahnya minimal itu, dan sedekah uang atau makanan, saya menganjurkan makanannya bukan uang ya, dan sekitarnya nasi bungkus, apa yang kita makan, kita berikan barang 1 bungkus, 2 bungkus untuk orang ada di sekitar kita. Dan pilihlah sedekah tadi pada orang yang soleh atau solihah, supaya mereka dapat pahala, karena kebaikan yang kita berikan itu 40 hari mengalir terus kepada yang memberi makan. Begitu Mbak Nel, semoga bermanfaat. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke kolom chat. Ada Ibu Tina Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya bertanya mirip dengan Bu Sispa bahwa saya ahli gizi. Alhamdulillah saya sudah menjalankan pola hidup sehat dan belajar di Al-Hasani dan baca-baca Al-Quran. Tapi saya juga diuji dengan hipertensi dan limfadenopati. Nah, mohon saran dengan penyakit ini. Silakan dokter. Ya, bagus sekali. Limfadenopati kan sebabnya banyak ya. Hanya limfadenopati saja, apalagi hanya pati itu berarti sebabnya nggak jelas, itu biasanya faktor macam-macam ya. Misalnya inflamasi kronis yang tidak khas ya, bukan TBC, bukan kanker ya. Hipertensi kan bisa diatasi ya. Hipertensi diatasi dengan cara hidup namanya DAS diet ya. Dan itu kalau kita nangan ini banyak sekali kita bisa lakukan dengan kita lihat orangnya, obes, perutnya ini, banyak urusan. Makanya kalau sudah lansia ibu bisa datang ke dokter ahli geriatri untuk dilakukan check up menyeluruh ya. Bu Tina Maulida ya. Dicek menyeluruh, apakah ada pikiran, mikir anak, masalah saya, tapi anak saya itu loh, menantu saya itu loh, mantan saya itu dan sebagainya. Dan kita tuh nggak ada masalah untuk kita, tapi kita tuh dibikin sakit oleh orang lain malah. Cara hidupnya nggak cocok dengan kita jadi korbannya ya. Ada yang suka jorok gitu, pengennya itu anaknya acuh-acuh, untuk itu jedel, gitu. Ada bangsa sembarangan, ada bisa jadi masalah kok. Maka kalau kita jadi lansia itu dilatihan namanya melebarkan area toleransi namanya. Area toleransi. Jadi kita bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, itu nanti kalau kita sudah belajar melebarkan area toleransi, maka kalau ada orang lain yang nggak mutu itu ya nggak apa-apa. Ya yang penting saya nggak ngelakuin itu dan saya sehat. Maka dibuat metode namanya afirmatif positif. Jadi setiap hari dibuat lagu. Hari ini aku bahagia, besok
aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Diulang-ulang, hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, insya Allah aku masuk surga. Diulang-ulang. Itu doa dalam surat Al-Baqarah, dan kita doa dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doa itu dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma dibuat lagu, hari ini aku bahagia. Itu dalam bahasa ilmu dia namanya afirmatif positif atau positif self. Dalam bahasa Pak Ari Ginanjar itu sebagai repetitive magic power. Kata-kata diulang akan menjadi kekuatan dahsyat untuk penyembuhan dan pengobatan banyak masalah. Sekarang demikian, insya Allah bisa diatasi Ibu Tina. Insya Allah itu Ibu bersyukur aja. Alhamdulillah. Cuma limfadinopati. Kalau pati loh ya, kan bukan limfadenitis TB, bukan cancer. Kalau limfadenitis itu berarti tidak jelas sebabnya, tapi biasanya nggak bahaya. Demikian. Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Saya juga sedang mengadakan pengobatan di Rumah Sakit UI, tapi memang belum ditemukan sebabnya. Kata dokter onkologi, ini bukan kanker gitu. Alhamdulillah. Coba dicoba biji mahoni ya Bu ya. Biji mahoni di mana, maaf mencarinya? Yang tadi. Jadi di mahoni satu biji digoreng tanpa minyak, kemudian dikepuk, dihaluskan kayak kopi diminum. Ini pengobatan ala kuno. Sekarang di Cina udah jadi paten, di Eropa ini jadi jurnal-jurnal sudah masuk ini. Demikian. Makasih Pak Dokter. Berdoa ya, berdoa sedekah. Baik, terima kasih Bu Tina. Berikutnya sama Pak Bro, makasih. ada Ibu Noveri Sastri Cimahi, silakan. Terima kasih Pak Probo. Oh iya, saya termasuk itu semuanya yang Bapak terangkan. Memang saya sudah ke dokter yang dari perut, kemudian yang dari punggung ada penyempitan, mungkin saya pikir itu karena faktor turunan, karena ibu saya memang dulunya memang dia konsumsi obat terus, ya lama-lamanya organ tubuhnya ini cuma mata aja bergerak. Saya kira mungkin kebanyakan racun, dan terakhir dia minum obatnya sampai dosis tertinggi meninggal tinggal mata aja. Dan saya menanggulangi supaya agar tidak seperti insya Allah kalau 100% mungkin tidak mungkin untuk mengurangi lah gitu. Dan memang saya sudah dari dulu mempelajari herbal, berobat juga udah. Itu saya mengonsumsi glutathione, itu yang menangkap racun. Saya lebih ke menangkap racunnya. Nah, yang mau saya tanyakan apa tuh kalau dari perut, pertama yang dari perutnya ini katanya sering ada gas kalau di saya, itu gimana dok? Nah, terus yang saya memang menanggulangin aja tiap hari gitu, menyelesaikan masalah tubuh saya. Terus yang kedua, kalau sakit kepala insya Allah udah enggak lagi. Yang kedua apa ya pertanyaan saya lagi? Oh, ini tulang ya, karena memang saya pernah umur 31 tahun stroke. Tulangnya memang tiap harinya suka kalau kerja banyak suka bergerak lagi. Itu Pak Probo. Jadi faktor tulang yang sudah mudah berubah ini, karena kebetulan saya golongan darah AB, jadi paket komplit. Tapi alhamdulillah saya bisa donor darah sampai sekarang. Insya Allah, dan saya memang ikut Al-Hasan ini untuk pengobatan ini berbahaya ini saya ini gitu Pak Probo. Mohon jawabannya Pak Probo. Paket komplit. Baik, silakan. Jadi yang perut tadi ya, silakan Dr. Probo. Ya, untuk perut bisa minum obat domperidon. Domperidon di apotek ya, domperidon. Noparidon. Domperidon. Nanti Ibu bisa tanya ke apotek terdekat, itu apoteker. Nanti diberikan obat itu kalau dimakan. Ini penelitian saya dengan namanya Mbak Hasnadia, ini dosen dari Nastadulako yang saya bimbing S2-nya tentang manfaat domperidon untuk mencegah kentut pada waktu tawaf, waktu sedang umrah atau haji ya. Jadi itu, nanti domperidon dimakan, itu nanti kira-kira efeknya
akan rasa enak, kemudian kentut-kentut bersih perutnya, tidak sebah-sebah perutnya jadi nyaman. Oh, Ini berlaku juga yang mau tawaf sa'i 8 jam, 10 jam sebelum tawaf sa'i. Dan yang kedua tentang ibu pakai glutathione, boleh pakai apa aja boleh. Yang penting bagi kita mohon pada Allah semoga menyembuhkan, bukan obat itu yang menyembuhkan. ya. Atau obat itu kalau menyembuhkan namanya tauhid, hati-hati. Kita memposisikan karena yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Jadi apapun boleh, lantaran air didoain jadi sembuh juga banyak. Jadi kita memposisikan dokter bukan segala-galanya, obat bukan segala-galanya, yang menyembuhkan dan Allah Ta'ala. Jadi memposisikan bagi akidah, tauhid sebagai penyembuhan. Kemudian yang berikutnya kita tentang tadi apa, tentang tulang ya. Tulang-tulang dipastikan kalau nggak nyaman dicek dulu apakah ini sebab apa. Kita tidak semua penyakit bisa kita deteksi dengan berkata-kata seperti ini. Kadang kita harus lihat dulu tata jalan-jalan duduk sebagainya, ketahuan penyakitnya apa. Saya kira demikian. Yang penting banyak sedekah, zikir terus, dan saya mohon maaf karena saya harus menyiapkan mengisi pengajian di radio jam 8 tit. Saya siap-siap sebelumnya ada pekerjaan yang lain. Saya mohon maaf karena benar perjanjian sampai jam 7 selesai ya. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan, dan sebelum saya tutup saya sampaikan 2 slide saya utama pelengkap ya. Yaitu slide yang pertama adalah mohon kalau ada waktu ruang. Ini slide ini S3 saya tahun 2014 saya meneliti untuk dokter saya. Ini Raguliat Maluku yang saya ubah syairnya. Ini tips sehat jarang sakit, sehat bahagia, pakai ini ya. Tapi harus dikupas 8 jam nih. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin yuk vaksin kita, baca tulis tetap berkarya, sekuatnya saja. Dan yang terakhir, mohon diamalkan hadis Patobaroni dari Jabir Ibnu Samurah. Ini doanya tadi saya bacakan. Allahumma inni as'aluka minnal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minas syarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Diulang-ulang terus diulang sampai 100 kali, insya Allah udah hafal. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah menggabungkan kita kelak bersama-sama di surga dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabat yang kita kagumi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Ada Prof. Khairil, Buya Rizal, semuanya, sama apa kekurangan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Sebetulnya masih ada yang raise hand dan ada di kolom chat. Cuma juga ada permintaan tadi kalau bisa minta PowerPoint-nya supaya kita baca ulang gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, jadi mungkin tidak semua pertanyaan ataupun yang sudah resen dijawab oleh Dr. Probo Suseno, namun sekali lagi kami mohon maaf. Kepada Pak Dr. Probo Suseno kami ucapkan banyak terima kasih atas materi yang Bapak paparkan. Semoga semuanya dicatat oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Penghargaan yang sebagai tanda bahwa Pak Dokter pernah hadir di Zoom kita memberikan materinya. Syukuran Prof, mungkin Pak Dokter, mungkin kalau ada waktu di lain kesempatan Pak Dokter bisa hadir lagi dengan materi yang lain. Makasih Pak Dokter Probo Suseno, pegang dari kami. Dan kepada Prof CA, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Pak Prof yang selalu setia menemani kami dalam kajian tematik. Semoga Prof selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Dan kepada Bu Asnurmaini Abdullah yang sudah membacakan ayat Al-Baqarah 145-146, semoga yang membaca mendapat pahala dan kita semua yang mendengar juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kepada Prof kami kembalikan, sekali lagi kami mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, karena waktu dokter terbatas, jadi kita sudah di sini. Dan saya kembalikan kepada Pak Ustadz, terima kasih juga dengan Dr. Asrizal, Pak Ustadz. Oh ya, terima kasih juga Dr. Asrizal yang sudah mengajar Dr. Suseno tadi ya. Baik, terima kasih Bu Rizal, terima kasih semuanya. Mari ya kita tutup acara kita dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Dr. Bro. Makasih Pak Dokter. Terima kasih. Makasih Prof. Prof. Ujian.